Ini adalah kehidupan organisme pertama yang ditemukan di Mars. Dipelihara oleh ilmuwan Heru. Makhluk aneh ini menumbuhkan 2 tentakel. Melihat makhluk ini menari di depannya, para ilmuwan sangat senang. Mereka mengirim berita itu ke bumi. Terhubung dengan anak di bumi. Mengajarkan anak-anak tentang luar angkasa. Memberikan nama makhluk Mars ini Kelvin. Selama proses penelitian, para ilmuwan terkejut. Bentuk makhluk Mars ini bertumbuh dengan cepat setelah disuntikan glukosa. Dan memiliki setiap sel, yang semuanya memiliki fungsi. Ini artinya ia memiliki otot yang terpisah untuk setiap sel. Ada otak dan mata. Ia juga cukup pintar menarik perhatian Heru. Melihat makhluk aneh ini, Heru terus melanjutkan penelitian. Akhirnya pada hari ke-25, laboratorium khawatir. Penyebabnya adalah ada baut yang longgar, menyebabkan perubahan signifikan pada atmosfer. Hal ini menyebabkan Kelvin masuk. Heru menyalahkan dirinya, karena dia yang sangat tertarik pada Kelvin. Itu karena memiliki otot di kakinya. Dia ingin menyembuhkan Kelvin, dan menghidupkannya kembali. Tapi mereka semua tahu bahwa itu ulah Kelvin. Tiba-tiba Kelvin memeluk tangan Heru, dan menunjukkan kekuatannya. Obeng listrik patah dibuatnya. Setelah bereaksi, Heru menarik tangannya keluar. Tapi Kelvin menarik tangannya. Sekalipun Heru sudah berusaha, tapi makhluk aneh itu sudah berencana. Di luar ilmuwan lain ketakutan. Heru memancing Kelvin untuk melepaskan. Tapi Kelvin tak tertarik. Lalu Kelvin terus menarik tangan Heru. Bahkan merobek tangannya. Heru kesakitan sampai habis napas. Seketika pingsan. Rekannya ingin masuk untuk menolong. Tapi kapten berkata bisa saja sudah terinfeksi. Jadi melarang mereka masuk. Saat perdebatan sedang berlangsung, Kelvin melepaskannya. Rupanya tangan Heru sudah patah. Saat semua orang mengira sudah aman, Kelvin di inkubator mencoba melarikan diri. Tapi terhalang sarung tangan plastik. Setelah percobaan pertama gagal, muncul pemandangan yang luar biasa. Kelvin bukan hanya kuat, tapi juga IQ-nya tinggi. Ia menempelkan tubuhnya di alat kejut, mematahkan ujung yang tajam. Lalu dengan itu menembus sarung tangan plastik. Suara itu keluar dengan suara mendesing. Adegan itu mengejutkan semua orang. Kelvin kelaparan saat lari. Ia segera mendekati tikus. Tikus itu merasa bingung. Dalam waktu singkat, Kelvin memakannya. Ia melakukannya dengan cara yang brutal. Pertama kalinya bisa makan. Melihat adegan yang mengerikan ini, Deadpool menentang keberatan kapten. Dia masuk untuk menolong. Dan segera menarik tangan Heru. Gunakan ruang hampa untuk menariknya. Kelvin sudah selesai menyerap energi tikus. Ukurannya sudah lebih besar. Sebelum Deadpool bisa kabur, Kelvin melilit kakinya. Tim menutup pintu lab. Saat ini, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Apakah ini membuatnya tewas? Dia berkata ingin mengalahkan monster itu. Dia mengambil pemanas listrik. Takut jika jadi santapan. Lalu langsung menyengat Kelvin. Setelah Kelvin kesakitan, ia berlari. Sekarang ia akan menyerang lagi. Deadpool melihat situasi darurat ini. Langsung ambil alat penyembur api. Tampaknya dengan kobaran api akan berhasil. Monster itu berhenti bergerak. Tapi pulih lagi. Kemampuannya ini membuat Deadpool terkejut. Tapi Kelvin berlarian di sepanjang dinding. Gerakan Kelvin sangat cepat. Jadi penyembur api kehabisan bahan bakar. Tidak bisa melukainya. Kelvin juga sudah hilang. Saat ini, dia berharap monster itu sudah mati. Kelvin yang gesit itu, langsung masuk ke mulut Deadpool. Adegan yang sangat kejam. Seperti saudara alien yang lama hilang. Di luar, rekannya yang lain hanya bisa melihat adegan itu. Tak ada yang berani menolong. Saat ini Kelvin sudah masuk ke tubuh Deadpool. Masuk ke dalam perutnya. Darah segar keluar dari mulut Deadpool. Hampir seluruh organ dalamnya dimakan Kelvin. Beberapa saat kemudian, dia berhenti napas. Mereka mengunci Kelvin di dalam lab. Itu sangat bagus. Penyembur api di udara. Memicu sistem kebakaran aktif. Semua lubang api di lab terbuka. Kelvin juga merasa dalam bahaya. Jadi perlahan keluar dari tubuh Deadpool. Ukurannya juga sudah bertambah besar. Ia mencoba masuk lewat lubang pemadam api. Mereka menutup lubang itu. Namun sudah terlambat. Ada lebih dari 1 lubang. Dan lubang hanya bisa ditutup satu persatu.
Akhirnya di lubang terakhir, Kelvin melalui lubang, masuk ke dalamnya. 5 astronot yang masih hidup di luar angkasa, yang akan menjadi mangsa Kelvin. Kapten mengirim sinyal bahaya ke bumi. Namun di tengah pesan itu, pemancar sinyak tiba-tiba mati. Namun dengan kecepatan Kelvin saat ini, bisa membunuh mereka semua. Sekarang mereka di luar angkasa dan tak bisa keluar. 5 astronot ini hanya bisa menunggu. Akhirnya kapten yang akan keluar untuk melakukan perbaikan. Kapten mendekati alat pemancar. Dia mulai membuka alat itu. Dia menemukan di dalamnya sudah kosong. Mereka tebak pasti ini sudah diminum Kelvin. Karena Kelvin makhluk berbasis karbon. Ia membutuhkan oksigen, makanan dan air. Kapten bertanya di mana pendingin itu. Rekannya memberitahu selain sistem komunikasi dan unit pusat, pendingin juga ada di baju luar angkasa. Setelah ini, Kelvin tiba-tiba keluar, menyerap baju luar angkasa. Monster mulai merobek baju kapten. Wanita itu kira akan baik-baik saja. Tak disangka monster Kelvin akan merobek bajunya. Tabung pendingan ada di baju. Jika rusak akan jadi udara beracun. Helm oksigen wanita itu berubah. Dia segera memanjat. Harus segera kembali ke kabin. Namun cairan pendingin masuk helm. Dalam situasi darurat ini, dia harus masuk ke kabin melalui pintu lain. Jadi ambil risiko melepas tali. Lalu dia pun melompat, melintasi ruang angkasa luas. Tapi efeknya terlalu keras. Rembesan pendingin makin parah. Helm sudah hampir penuh. Wanita ini bisa mati dalam sekejap. Rekannya menggunakan pakaian luar angkasa. Bersiao untuk menolongnya. Saat wanita itu tersedak, akhirnya sampai juga di pintu. Tapi membuka pintu, butuh tenaga yang kuat. Rekan menyuruhnya untuk tetap di luar. Dia membuka pintu. Pada titik inilah, monster terus mengitari tubuhnya. Jika buka pintu seperti itu, monster akan masuk bersamanya. Untuk menjauhkan rekan lain dari bahaya. Wanita itu mengunci pintu dari luar. Dia memutuskan membawa monster melayang di alam semesta. Bersama monster itu. Namun saat rekannya merasa kecewa. Monster itu tahu rencananya. Jadi melompat ke pesawat ruang angkasa lagi. Meskipun monster ini berada di luar tapi dapat membahayakan semuanya. Ia tak bisa bertahan lama di luar angkasa. Bagian luar pesawat ditutup. Monster mencoba masuk melalui celah. Astronot sudah menemukan cara mengatasinya. Tunggu sampai masuk ke dalam. Mereka mengaktifkan untuk membuang gas dari pesawat. Namun mereka tak tahu kecerdasan dan kecepatannya. Pencet tombol nomor 2. Miranda tak ada gerakan. Jangan gerak, kamu akan menabrak. Operasi yang singkat. Mereka bukan hanya membunuh monster, tapi bahan bakar tinggal sedikit. Karena dorongan tadi, stasiun luar angkasa di luar orbit perlahan mendekati atmosfer. Jika masuk monster memasuki bumi, dampaknya akan sangat buruk. Makin banyak kehidupan yang harus dijalani. Saat itu Heru memikirkan sesuatu. Awalnya mereka menemukan monster di Mars. Ketika itu organismenya dalam bentuk sel. Akhirnya mereka mensimulasikan simpul atmosfer. Kebangkitan sel induk Mars yang berhasil. Ditambah lagi monster yang tertarik pada air. Artinya sama dengan manusia. Semua organisme, makhluk ini mungkin sudah menguasai Mars selama ratusan tahun. Dan menelan semua kehidupan. Pada awalnya ada air di Mars. Tapi tak ada lagi. Tanpa makan tak ada kehidupan. Inilah menyebabkan sirkulasi atmosfer terganggu. Hilangnya lapisan ozon, menjadikan mereka tak hidup. Jadi semuanya diminta bersembunyi di kabin. Lalu ruangan ditutup rapat. Semua oksigen dikeluarkan, membiarkan monster Mars hibernasi. Tepat saat mereka menutup lubang, monster yang cerdas itu memilih target yang akan dibunuh selanjutnya. Heru menyadari ada sesuatu di dalam kabin, tapi tak memberitahu yang lain. Sebaliknya dia hanya menyendiri. Lalu tiba-tiba tubuhnya jadi lemah. Setelah yang lain menyelesaikan tugas, menyadari ada yang tak beres dengan Heru. Pada saat itu dia mulai mengigau. Bahkan mengatakan hal-hal aneh. Ia adalah teman baikku. Ini salahku. Sebenarnya ia tak bersalah. Untuk hidup, ia akan mendatangkan malapetaka. Monster tak membenci kita.
Ia juga dipaksa menyiksa kita agar bisa hidup. Setelah bicara, Heru tiba-tiba pingsan. Semua orang mulai menolongnya, juga mulai lakukan denyut jantung. Namun rekannya menemukan kenapa celana Heru bergerak sendiri. Dia langsung menarik resletingnya. Mereka sangat terkejut. Heru menyatakan perasaannya pada monster. Biarkan menyerap kakinya. Monster alien ini akan menghancurkan bumi. Mereka semua panik. Langsung berikan alat kejut. Tapi sudah terlambat. Monster itu sudah makin besar. Tumbuh menjadi makhluk mengerikan. Semuanya panik dan akan melarikan diri. Tapi astronot ini sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Monster terganggu karena lagi makan. Tiba-tiba ia jadi marah. Mulai akan menyerang mereka. Mereka segera melarikan diri. Dan segera mengunci pintu. Monster bergerak dengan kecepatan tinggi. Astronot yang tak bisa lari ini akhirnya bersembunyi di tempat tidur. Monster itu menatap muka Rami. Ia berenang di atasnya selama beberapa saat. Ia mulai mencari cara untuk membukanya. Muka Rami ketakutan di dalamnya. Akhirnya monster itu tak menemukan cara. Ia di depan kaca, mulai mencengkeram kaca itu. Tiba-tiba terdengar suara berderak keras dari kaca. Kekuatan yang luar biasa. Bahkan membuat kaca berderak. Tak ada yang bisa menahan monster. Karena seluruh tubuhnya sangat kuat. Bisa memakan manusia kapan saja. Juga menyerap ilmu pengetahuan manusia. Jadi ia menyadari bahwa semua manusia akan menyelamatkan yang lainnya. Ia membiarkannya hidup. Yang lainnya kabur. Monster telah berevolusi. Bisa menyaingi kecerdasan manusia. Dua astronot ini bersembunyi. Mengamati kondisi. Mereka melihat posisi monster. Ada titik merah bergerak cepat. Ternyata monster itu memakan Heru. Bahkan memakan pelacak di kakinya. Sekarang bisa mengetahui posisi monster. Keduanya memikirkan cara. Karena monster bergerak seperti hantu. Jadi tak menemukan cara menyerang balik. Jadi kembali lagi. Lanjut memakan tubuh Heru. Dan ini umpan yang sengaja mereka buat. Agar monster tertarik ke bagian kabin. Mereka menutup pintu. Hancurkan. Mulai keluarkan oksigen. Semua oksigen mulai dipisah. Setelah beberapa jam, monster itu akan mati karena kekurangan oksigen. Tak ada lubang di rencana mereka. Tapi yang tak mereka sangka, sebuah stasiun dok melayang di kejauhan pada saat ini. Tampaknya bumi sudah menerima pesan bahaya mereka. Tapi kebetulan, tempat mendaratnya di tempat monster berada. Jika melakukannya pada saat ini, maka serangan mereka sia-sia. Namun alat komunikasi tak tersedia lagi. Astronot menyalakan senter untuk memberi peringatan. Tapi stasiun dok tak menanggapi. Hanya pendorong, langsung menempel. Kekuatan luar biasa yang membuat seluruh kapal bergetar. Dan itu berhasil dilakukan. Eric hendak memperingatkan mereka. Tapi dihentikan Winda. Dan berkata yang sebenarnya. Ternyata bumi tahu apa yang terjadi. Mereka tak mengirimkan siapapun. Itu hanya pengaman untuk sistem luar angkasa. Pengaman kedua stasiun luar angkasa. Jika kedua pengaman dinonaktifkan, secara otomatis pengaman ketiga akan aktif. Dan juga menjadi penguat. Pendorong dapat merapat ke stasiun ruang angkasa. Jika mereka tak menghancurkan monster Mars, pendorong akan mendorong ke ruang angkasa. Mencegah monster masuk ke bumi. Namun Mukarami masih belum tahu. Dia kira bantuan tiba. Dia tak tahu rencana dari timnya. Bergegas akan keluar dari sini. Hal ini menarik perhatian monster. Keduanya mencoba menghentikan tapi sudah terlambat. Mukarami membuka pintu. Setelah memasuki dok, monster juga menariknya. Masih ada beberapa orang di dalam. Namun dibunuh monster. Dengan panik Mukarami berusaha melawan monster. Menyebabkan keretakan pada dok stasiun ruang angkasa. Di bawah tekanan, semua yang ada di kapal mulai tersedot. Monster menarik Mukarami. Rekan berusaha menolongnya. Tapi monster tak bodoh. Ia juga merayap ke tubuh Mukarami. Agar rekannya tak terseret. Mukarami menarik monster bersamanya. Sedangkan Eric dan Winda menuju stasiun ruang angkasa. Tapi monster mengejar mereka. Untungnya mereka tepat waktu. Mencegah tak ada lubang. Pesawat kehilangan penguat. Hantaman keras ke stasiun ruang angkasa. Juga mengalami kehancuran. Meskipun unit utama ruang angkasa aman. Tapi sistem pendukung sudah lumpuh.
Suhu ruangan makin turun. Oksigen juga hilang dengan cepat. Dan monster itu masih hidup. Yang bisa merusak semuanya. Stasiun luar angkasa didorong ke ruang angkasa. Tapi sebaliknya malah mengarah ke bumi. Akan jatuh dalam 29 menit lagi. Bahan bakar juga sudah habis. Mereka tak dapat memperbaiki lintasan. Sungguh monster itu. Dengan keganasannya, kedua astronot tak akan bisa lakukan pendaratan. Tapi monster pasti itu akan hidup jika mencapai bumi. Di bumi ada 8 miliar manusia. Jadi tak akan membiarkan monster lepas. Sumber daya alam juga akan dihabisinya. Perkembangan monster tak bisa terbayangkan. Bumi akan menjadi seperti Mars. Keduanya melihat planet bumi yang biru. Pria itu telah memikirkan semuanya. Dia baru menyadari bahwa ada 2 kapsul penyelamat. Rencana pria itu. Monster yang membutuhkan oksigen untuk hidup. Sekarang oksigen makin menipis. Lampu listrik dapat melepaskan oksigen. Dia gunakan ini untuk membawa monster. Lalu ke ruang kontrol. Mengatur akan membawa kapsul jauh dari bumi. Sedangkan Winda akan dikirim ke bumi. Rencana mereka akan berhasil. Pria itu memasukkan monster ke kapsul. Dan langsung menutup pintu. Dia akan mati bersama monster ini. Lalu menekan aktif kapsul. Kapsul mulai lepas landas dari stasiun ruang angkasa. Sementara itu, Winda juga berhasil masuk ke kapsul yang akan menuju bumi. Tapi di luar dugaan, kapsul Winda menabrak ruang angkasa, sehingga sekarang kapsul hilang kendali. Awalnya kapsul Winda akan ke bumi, tapi kapsul membawanya ke ruang angkasa, ke ruang gelap yang tanpa batas. Mungkin alien yang akan menyelamatkannya. Sedangkan Eric yang akan ke ruang angkasa. Kapsulnya malah menuju bumi. Lebih naasnya dia bersama monster. Monster tahu rencana manusia. Yang dilakukan itu penting. Masuk ke dalam kapsul penyelamat. Lalu gunakan tangan yang kuat. Untuk mendarat di bumi. Kecerdasan yang luar biasa. Makin bisa menganalisis sesuatu. Sehingga dapat memahami situasi. Hubungan antara stasiun luar angkasa dan bumi. Monster membuka helm Eric. Setelah melahap kehidupan manusia, monster mulai bisa berkembang biak. Beberapa saat kemudian, monster sudah bisa mengoperasikan pendaratan. Agar kapsul bisa terkendali, terjadi percikan api, seperti bola api yang menuju bumi. Lalu parasut terbuka, kapsul mendarat di Laut Vietnam. Saat itu ditemukan oleh 2 nelayan. Mereka melihat apa yang terjadi. Eric sudah dijerat monster. Dia berteriak kencang, menyuruh mereka jangan buka pintu. Tapi nelayan tak bisa bahasa Inggris. Jadi mengira pria itu minta bantuan. Dengan cepat membuka pintu, Eric berteriak histeris. Di dalam ada monster. Namun pintu berhasil dibuka. Monster tahu selama manusia masih hidup, pasti akan membantu manusia lainnya. Jika kamu membiarkan monster masuk, laut yang kaya akan kehidupan. Dan merupakan sumber makanan terbesar. Yang tanpa batas. Dengan kecerdasan monster yang luar biasa, butuh waktu berapa lama, bumi akan berubah seperti planet Mars.